Kalau misalnya di Jepang ada namanya Metaplanet, jadi mereka dari hasil jualan perusahaannya, ya kasnya itu dipakai untuk membeli yang namanya Bitcoin. Zaman sekarang orang mulai sadar kalau pemerintah itu bisa cetak uang itu dari angin. Mereka itu sadar kalau bank sentral ini adalah musuh utama kemanusiaan. Mereka yang mendevaluasi semua kerja keras lu. Ketika lu kerja gajinya UMR, ya tapi semua di sekitar lu naik 15%. Lalu mereka bohong dengan bilang sekarang kita deflasi atau inflasi cuma 3%. Ketika ini udah di tahap ekstrim, ya kalian udah mulai belanja nih kok mulai susah masyarakat, kalian mungkin mulai terbuka matanya, mulai sadar. Oh, apa yang diomongin sama Timothy itu kenyataan dan benar. Bitcoin itu adalah jalan keluarnya. Uang yang tidak bisa dicetak sama pemerintahan manapun, tidak bisa diatur oleh pemerintahan manapun, tidak bisa diambil oleh pemerintahan manapun. Supply-nya fix 21 juta, ini adalah kebebasan yang lo bisa raih di depan mata. Ini gue kasih tahu lo, ya, berdasarkan analisa gue ya selama 100 tahun terakhir, ketika emas itu mengalami kenaikan yang signifikan, ya, emas itu naik paling tinggi ya dalam 20 tahun terakhir. Ketika emas naik setinggi ini, itu 1971, ya kita lihat di 1928 juga, 1986 juga naik, ya, 1886 waktu itu juga emas itu naik, 200 tahun lalu. Itu selalu ada namanya tensi geopolitik yang besar atau krisis yang besar, ya, seperti di awal 1930-an. Ada Great Depression. 1971 ketika Nixon tuh lepas ya gold standard. Dan ini terjadi lagi. Jadi menurut gue ini Bitcoin bisa jadi bahtera untuk mengarungi krisis yang akan terjadi. Bitcoin tuh ibaratnya emas on steroid. Kalau emas tuh kalian sulit ya. Teman-teman gue yang punya emas ya berkilo-kilo tuh sulit sekali. Lu terbang di bandara internasional tuh udah pasti di stopin. Lu terbang di bandara domestik mungkin masih kena tangkap. Padahal itu emas yang lu beli dengan jerih payah lu sendiri. Tapi Bitcoin itu enggak. Ya, dan kalian hokinya masih banyak negara yang belum melek terhadap Bitcoin ini. Kalau kalian merasa bahwa Bitcoin itu adopsinya sudah massal, Bitcoin harganya sudah mahal, lu cuma lihat kiri kanan lu, ya. Coba lu tanya keluarga lu, coba lu tanya teman lu, coba lu tanya tetangga lu, percaya Bitcoin atau enggak? Kebanyakan mereka akan bilang dua hal, yaitu satu scam, dua judi. Artinya apa? Lu harus bilang bagus. Ya, kenapa? Artinya kita bisa kumpulin duluan sebelum mereka. Biarkan mereka beli ketika harga Bitcoin itu sudah 1 juta dolar. Ketika semua itu di dunia ini sudah pakai Bitcoin, ketika semua negara itu sudah taruh Bitcoin di treasury reserve negaranya. Global Bitcoin ETF ya seperti BlackRock, Fidelity ini akan bring flow ya, jumlah flow uang yang kalian nggak pernah bisa bayangkan. Gua nggak ngomong billion dollar, gua ngomong triliun US dollar itu akan ngalir ke sini ya. Triliun US dollar akan ngalir ketika negara-negara sudah berebut untuk membeli aset ini. Dan kalian akan lihat ya, gue sebutnya wealth transfer. Transfer kekayaan terbesar dalam sejarah manusia itu akan terjadi di zaman kita. Jadi dari para orang-orang tua ini akan transfer uangnya ke kita. Siapa yang akan ditransfer? Orang yang memiliki dua skill set khusus, yaitu satu cryptocurrency, kedua adalah artificial intelligence.